Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan karunia Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap kita sekalian. Dari nikmat panjang umur, nikmat sehat wal afiat, yang mana dengan segala nikmat yang telah diberikannya alhamdulillah sama-sama kita berkumpul di tempat yang mulia, rangkaian acara yang mulia, insyaallah kita semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kehadiran junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, beserta para sahabatnya, beserta seluruh para pengikutnya, wa tabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sebelumnya mohon maaf karena biasanya yang ngisi Abah, karena ini Abah lagi berhalangan, Abah lagi ke Gresik untuk hadir haul Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar Segaf Gresik. Abah udah lama banget kagak datang haul tuh. Abah itu nikah sama Umi pas lagi haul Habib Abu Bakar. Nikah di haul Habib Abu Bakar. Dari nikah sampai sekarang baru kesempatan hadir haul lagi. Makanya ini nostalgia hadir haul. Nostalgia biar kerasa jadi pengantin baru. Nah, itu ya walhasil selama Abah di sana, Abah bilang sama kita, taklimnya Abah di sini biar kita yang badalin. Nah, paling kalau kita ya namanya anak imtithalul amr, ngikutin perintah orang tua. Ibarat orang tua nyuruh nyemplung ke sumur, mah kita nyemplung aja, barangkali dalam sumur kita nemuin berlian. Nah, kata begitu kita disuruh sama orang tua. Tapi paling kalau minggu pagi kita minta maaf karena banyak habaib kita nggak enak, apalagi yang tua-tua. Paling ya ini sebisanya kita, paling sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebisanya kita nerusin taklimnya. Kalau biasa Abah baca bawah semuanya dibaca apa? Bawah ini. Baca ini Busyrul Karim Abah dibaca. Nah, paling nanti kita baca sedikit di atasnya aja. Nanti kalau ada yang ana paham, dan bisa sekiranya penting ana insyaallah ana jelasin. Ya, alhasil. Insyaallah sedikit mudah-mudahan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niat dulu ya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lima wat-tadhakkura wat-tadhkira wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضائه وقربه وثوابه وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلي وصلى الله عليه وسلم سادتنا على الحقوق على مجمعين ثم إلى صاحب الكتاب شرح المقدمة الحضرمية الشيخ الفقيه سعيد بن محمد بعشين وأصول فروعه والشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بالحاج بافضل وأصول فروعه ذو الحقوق على مجمعين الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلى درجاتهم في الجنة ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعت في الدين والآخرة. الفاتحة. baca faslun wa yahrumu bil hadas. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa yahrumu bil hadas as-salah wa nahwa at-tawaf wa hamlul mushaf wa masu waraqihi wa jildihi wa khiratihi wa khiratihi wa ilaqatihi wa sunduqihi wa wafihi wa kutiba li darasatil Qur'an wa la bihi raqah wa yahillu hamluhu fi amti'atin wa fi tafsirin wa qalbu wa raqihi wa nahwi udin wa la yumna'u sabiyyun al-mumayyizu min hamlihi wa
Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi man wala. Faslun, fasal. Yang fasal ini faslun fima yahrumu bil hadatsil asghar wal akbar. Kita masuk dalam fasal yang menjelaskan perkara-perkara yang diharamkan dengan hadas asghar dan hadas akbar, dengan hadas kecil maupun hadas besar. Ya, di sini disebutin. Ya, kita masuk dari sebelumnya ya, dari nawaqidul wudu, ya kan? Itu udah panjang sama Abah. Sekarang kita masuk ke wa yahrumu bil hadath. Kalau tadi ngebahas tentang nawaqidul wudu, tentang perkara-perkara yang membatalkan wudu, sekarang kalau orang udah batal wudunya dan dia dalam keadaan hadas, apa aja yang diharamkan buat dia? Nah, ini kita bahas di sini. Faslun wa yahrumu bil hadath. Diharamkan dengan sebab hadas asghar akbar. Asghar wal akbar, mau hadas kecil ataupun hadas besar. Ya, di sini umum lafadznya. Walaupun disebutkan walaupun wa in kana al asghar wal murad. Walaupun sebenarnya dalam pembahasan ini yang dimaksud adalah yang diharamkan dengan sebab hadas kecil. Ya, jadi yang lebih dimaksudkan lagi itu yang diharamkan dengan sebab hadas kecil. Tapi musannif mengumumkan dibuat umum asghar akbar haram dengan sebab dengan hadas akbar dan hadas asghar semuanya haram perkara-perkara ini. Nah, yahrumu bil hadath as-shalah. Pertama pasti salat. Ya, kalau kita dalam keadaan hadas kecil maupun besar, kecil dengan sebab kencing, ya, dengan sebab BAB, dengan sebab kentut, ya, itu, dan hadas akbar dengan sebab junub. Nah, itu diharamkan. Yang pertama adalah salat. Jadi nggak boleh kalau kita punya hadas kecil ataupun hadas besar, nggak boleh sholat. Ya, wa nahwa, dan yang sejenis dengan sholat. Kita bahas di bawahnya disebutkan as-shalah. Fatahrumu ala ghairi daimil hadas. Diharamin kecuali bagi orang-orang yang daimil hadas. Tahu yang daimil hadas, yang terus menerus hadasnya, seperti orang-orang yang beser, kencingnya beser kan terus menerus, kencingnya netes terus. Nah, kalau ini kan apa? Darurah. Akhirnya dia bisa dengan hadasnya itu tetap sholat, tapi dengan syarat-syaratnya, dengan cara-caranya, ya. Dengan dia bersihin dulu, istinja yang bersih, kemudian dia kasih pembalut, kemudian dia wudu, dan langsung cepat-cepat sholat. Itu kalau orang-orang yang daimil hadas. Nah, ini diharamkan bagi orang-orang yang nggak daimil hadas. Tapi kalau bagi orang yang daimil hadas, orang yang terus-terusan kencingnya netes terus gimana? Ya, ini nggak termasuk. Ya, nggak termasuk. Jadi kalau orang-orang yang terus-terusan daimil hadas, ketika dia lagi sholat kemudian netes kencingnya, nggak batal, nggak jadi haram sholatnya. Ya, kata. Karena dia bagian dari ma'fu, yang dimaafkan karena penyakitnya. Ya, kalau yang nggak daimil hadas, ya haram sholat. Ya, lagi sholat kencing jangan. Ya, itu jangan sholat, kalau lagi sholat jangan kencing aja. Ya, jadi nggak boleh, begitu. Bil hadas, ghairi daimil hadas. Wa faqidut tahurain. Nah, ini kembali kepada wa ala ghairi faqidut tahurain. Orang-orang yang enggak punya dua alat untuk mensucikan. Dua alat yang mensucikan apa tuh? Air sama debu. Air sama debu dia enggak nemuin. Nah, ini orang yang enggak nemuin, dia enggak haram bagi dia. Apa? Dia enggak nemuin, dia berada di gurun. Umpamanya di mana? Yang enggak ada, dia enggak nemuin air, enggak nemuin juga debu. Ya. Terus gimana dia sholatnya ini? Enggak ada ininya. Maka ya udah, dia tetap sholat, ya. Dia tetap sholat dengan hadasnya, dan nggak jadi haram, ya. Nggak jadi haram ketika dia sholat dengan keadaan nggak menemukan itu daripada air ataupun debu. Setelah dia masyaqqah, setelah dia berusaha buat nyari, ijtihad buat nyari air ataupun debu, dia nggak nemuin, maka nggak jadi haram dia sholat. Tetap dia boleh sholat. Untuk apa? Lihormatil waqt, biasanya menghormati waktu. Udah waktunya udah mau masuk, udah mau berakhir. Ini sholat maghrib, ini waktu maghrib udah mau akhir. Anda sampai sekarang belum nemu debu, belum nemu air. Gimana? Tetap sholat, nggak jadi haram. Bukan akhirnya nggak nemu debu, nggak nemu air, akhirnya nggak sholat, nggak. Tapi tetap sholat. Tapi lihormatil waqt, untuk menghormati waktu maghrib. Nanti ketika dia nemu air ataupun debu, dia godok lagi sholatnya. Sebutnya bukan godok, artinya dia sholat lagi. Ya, sholat lagi. Ya, wahakata. Begitu. Itu selain kepada orang yang daimil hadas dan selain kepada faqidut tahurain, orang yang enggak menemui dua alat mensucikan. Walau naflan, walaupun salat sunnah mesti pakai wudu. Walaupun salat sunnah kalau enggak pakai wudu, kalau dia dalam keadaan hadas tetap
haram, tetap haram. Jadi bukan diharamkan buat yang sholat wajib doang, enggak. Semua sholat sunnah, ya kan? Semuanya. Wa sholatu jenazah, begitu juga sholat jenazah. Sholat jenazah, wah mungkin sholatnya ini yang ada rukuknya doang, yang ada sujudnya, yang wajib pakai wudu, yang wajib nggak ada hadas. Berarti sholat jenazah ini nggak ada rukuknya, nggak ada wudu, nggak ada sujudnya. Barangkali boleh, enggak. Tetap sholat jenazah harus pakai wudu. Ya, wa nahwa, dan sholat dan yang semisil, yang sama seperti sholat. Apa itu yang sama seperti sholat? Seperti di sini sebutin kasajdati tilawatin, seperti sujud tilawah. Nah, sujud tilawah ini kan dia sama seperti sholat, maksudnya bagian dari sholat. Orang kalau lagi baca Quran, ya kan, sujud tilawah dari bacaan-bacaan yang tilawah, wasjud waqtarib. Nah, itu kan sujud tilawah di situ disunnahkan, maka wajib pakai wudu. Nggak boleh, tetap kalau nggak ada wudu nggak boleh sujud tilawah. Kalau dia sengaja, haram hukumnya. Dia sengaja dalam keadaan hadas, dia sujud tilawah, maka haram, diharamkan. Begitu juga wa syukrin, sujud syukur. Nah, sujud syukur harus pakai wudu, harus ada wudu. Haram tanpa wudu. Jadi jangan ini, apalagi kalau lagi main bola, wallah subhanallah. Ya, main bola, aurat kebuka, gol, sujud syukur, subhanallah. Kiblatnya nggak tahu kemana. Barangkali madhabnya ke Fir'aun, wa iyadzubillah. Ya. Syukur, sujud syukur juga pakai wudu, harus. Kalau dia nggak pakai wudu haram. Wa khutbah Jumat juga pakai wudu, haram kalau dia nggak pakai wudu, haram hukumnya khutbah Jumat. Kenapa? Karena khutbah Jumat ini semisil dengan sholat. Anda pernah dengar hadis yang menyebutkan bahwasanya al khutbatani fiha maqamu rak'atain min adz-dzuhur. Dua khutbah yang ada di khutbah Jumat itu dia semagam, artinya sama seperti 2 rakaat dari sholat duhur. Nah, makanya 2 khutbah ditambah 2 rakaat, jadi seolah-olah 4 rakaat duhur. Cuma penggantinya 2 rakaat sholat duhur yang biasa dilakukan selain hari Jumat itu gantinya dengan 2 khutbah di hari Jumat. Makanya disebut semisil, sama seperti sholat. Nah, khutbah Jum'ah wajib pakai wudu, jadi nggak sembarang khutbah Jumat, nggak sama kayak sholat, nggak sama. Jadi hukumnya sama kayak sholat, jadi wajib pakai wudu, haram kalau dia khutbah Jumat tanpa wudu. Kemudian tawaf di Ka'bah, haji, ya, pergi haji atau umrah. Nah, di sini udah ada yang pernah haji belum? Cit, udah pernah haji belum ente? Belum. Insyaallah bareng-bareng ntar kita haji. Amin. Tawaf harus pakai wudu. Tawaf juga harus pakai wudu, nggak ada wudu haram. Nah, kalau misalkan dia lagi tawaf, kemudian dia hadas, gimana? Dia kebelet, lagi tawaf kebelet, gimana? Pertengahan, itu kan ada hitungnya. Tawaf itu putarannya dari mana? Dari apa sebutannya? Hajar Aswad, ya kan? Dari Hajar Aswad dia muter, di pertengahan dia kebelet, baru satu putaran lebih kebelet, gimana? Ya udah dia kencing, nanti dia ulangi dari Hajar Aswad lagi, dihitungnya masih 1 putaran, jadi bukan dihitung jadi 1,5, enggak, ya masih 1 putaran, ya dia lanjutin lagi sampai sempurna 7 putaran. Tawaf begitu pula haram. Kenapa tawaf? Di khabar, karena ada khabar hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan at-tawaf bimanzilatis shalah. Tuh, tawaf sama kedudukannya seperti sholat, sama tawaf kedudukannya seperti sholat. Sebagaimana sholat wajib wudu, tawaf juga wajib wudu. Ya, sebagaimana tawaf wajib wudu, sholat wajib wudu, tawaf juga wajib. Illa, kecuali anallah qad ahalla fihi nutuk. Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan di dalam tawaf berbicara. Ya, kan kalau dalam sholat kita nggak boleh bicara. Cuma kalau lagi tawaf ya boleh bicara. Ya, cuma nanti kalau lagi tawaf mau bicara apa? Ya? Mau bicara apa gitu lagi tawaf di rumahnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, paling baca-baca ya kan. Doa-doa, ya, itu. Bedanya itu doang. Kalau lagi tawaf sama sholat, sama magomnya seperti sholat, kecuali hanya saja Allah Subhanahu wa taala menghalalkan di dalam tawaf itu berbicara. Itu. Yang kedua, at-tawaf harus pakai wudu dan haram apabila dilakukan tanpa wudu dalam keadaan hadas. Wa hamlul mushaf, dan juga membawa mushaf Al-Qur'an. Membawa Al-Qur'an jelas ya. Membawa Al-Qur'an enggak boleh tanpa keadaan wudu, harus dalam keadaan wudu. Dan juga wa massu waragihi,
megang lembarannya, lembaran Al-Quran. Ini kita nemu lembaran Al-Quran, kepotong dari Al-Quran, nemu. Ini gimana nih, batal nggak? Harus pakai wudu nggak? Harus pakai wudu, walaupun cuma nyentuh, harus pakai wudu. Ya, begitu juga hawashi, pinggirannya Al-Quran. Nah, ibaratnya pinggir-pinggirannya. Ya, itu. Maswaragihi wa hawashi, di sini disebutin li ghairi darurah, selain keadaan darurat, kecuali kalau keadaannya darurat. Umpama kita nemu nih Al-Quran diinjek-injek. Nah, Al-Quran diinjek-injek nih yang ramai lagi di Swedia sekarang. Ya, Al-Quran diinjek-injek dan lain sebagainya. Terus kita nggak ada wudu, nih gimana nih? Quran diinjek-injek, karena nggak ada wudu, anda mau ngambil gimana gitu? Ya kan? Nggak apa-apa, darurah, nggak apa-apa, ambil Al-Quran. Ya, ataupun ngelihat Al-Quran lagi di bawah, ditaruh di bawah di lantai, ya kan? Ini keadaan darurat, anda nggak ada wudu. Anda kalau wudu dulu nih agak lama dikit nih, agak lama kalau anda wudu dulu, dan nggak ada orang lain yang punya wudu. Udah kelas, ambil sekadar darurat buat mindahin ke tempat yang lebih atas buat memuliakan Al-Quran. Itu nggak apa-apa. Ya, selain darurat nggak apa-apa. Megang, umpamanya megang lembarannya ataupun megang Al-Qurannya. Wa hawashi dan pinggirannya. Kemudian wa ajza'ani tahara. Nah, ini disebutin amalaha. Adapun dalam keadaan darurat, ka'an khafa alaihi tanjisan, seperti takut ini Quran bakal kena najis, au dhaya'an, ataupun hilang, takut hilang nih Al-Quran kalau taruh di sini nih, aneh takut hilang nanti nih diambil sama siapa, hilang, atau takut kena najis nih kalau anak diemin di sini. Kemudian wa ajza anit tahara, masih sulit untuk bersuci, wastidaihi musliman, dan enggak adanya orang muslim yang punya wudu di situ. Nah, akhirnya apa? Fayajuz, maka boleh, diperbolehkan ngambil Quran ya dalam keadaan tanpa wudu, li daruratin, dalam keadaan darurat. Ya, wa hakadha li khabar, karena ada hadis dari Rasulullah SAW, la yamussul Quran illa tahir, enggak ada yang memegang Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Dalam Al-Quran juga jelas, la yamassuhu illa al-mutahharun, enggak ada yang memegang itu Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Nah, sebagian ulama menjelaskan al-mutahharun, orang-orang yang suci itu ahlul bait sebagian. Ya, sebagian memegang ada yang berpendapat begitu, menafsirkannya ahlul bait karena jelas hadis Allah Subhanahu wa taala mensucikan ahlul bait dalam Al-Qur'an. Jadi ada pendapat yang bilang ahlul bait ini enggak ada wudu pun boleh dia megang Al-Qur'an. Nah, karena kenapa? Suci, zatnya sudah suci. Itu cuma pendapat, tapi al-mu'tamad, pendapat yang paling kuat ya tetap wudu, harus tetap wudu. Ya, walaupun ahlul bait. La yamassuhu illa al-mutahharun, enggak ada yang enggak ada yang memegang Al-Qur'an itu kecuali orang-orang yang suci. Kemudian waqal mushaf jildihi, sampulan Quran, umpamanya Quran punya sampulan. Nah, itu harus megang wudunya doang, harus megang pakai wudu juga. Haram, walaupun cuma sampulannya, ana megang cuma sampulannya doang nih. Umpama megang Al-Qur'an, ana megang sampulannya, ana enggak megang Al-Qur'annya, tetap harus pakai wudu. Nah, al-muttasil bihi, yang nyambung dengan Al-Quran, dia nyambung sama Al-Quran, artinya kepasang, sampulan itu kepasang. Nah, dan wa kadzal munfasil, begitu juga yang terpisah, yang terpisah dari Al-Quran, hatta tanqati' nisbatahu anhu bi an yattasila bi ghairihi, kayak terpisah. Nah, ada sampul Quran, dia ini dipakai sampul tapi lagi dibuka, terpisah. Ini sampul, kalau udah terpisah ini bukan sampul Quran. Dia kalau dipakai ke buku, nah, jadi sampul buku nih, bukan sampul Quran. Gimana hukumnya? Tetap walaupun sekali itu dipakai harus pakai wudu. Nah, harus pakai wudu. Tapi itu menurut pendapat Indamimra, menurut pendapat Imam Romli. Indamimra itu menurut pendapat Imam Romli. Adapun menurut pendapat Imam Ibn Hajar itu enggak, beda. Kalau udah pisah dari Qurannya ya udah nggak apa-apa, udah bukan sampulan Quran namanya. Itu menurut Imam Ibn Hajar. Pokoknya di sini kalau ada khilaf disebutin indamimra, pasti khilafnya Ibn Hajar pasti berbeda dengan pendapat Imam Romli. Tapi kalau nggak ada pendapat Imam Ibn Hajar, Imam Romli, berarti sama pendapatnya. Jadi kalau di sini disebutin ini pendapatnya menurut Imam Romli, berarti Imam Ibn Hajar berbeda pendapat dengan Imam Romli di sini. Ya, di sini banyak pendapat Imam Hajar, Imam Romli, banyak di sini. Semuanya beda-beda, tapi mereka lebih memegang pada pendapat Imam Ibn Hajar dibandingkan pendapat Imam Romli. Wallahu a'lam kenapanya.
tapi ana dengar begitu. Orang-orang Hadramut lebih memegang pendapat Imam Ibn Hajar. Seperti kayak kalau lagi kunut itu kan Allah mahdina fi man hadayta sampai di akhir sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wasallam. Itu kalau menurut pendapat Imam Romli setelah wa alihi washabihi wasallam amin lagi pendapat Imam Romli. Tapi menurut Imam Ibn Hajar enggak perlu amin lagi setelah itu. Nah, makanya orang-orang Hadramut kebanyakan ngikutin begitu, setelah wa alihi washabihi wasallam enggak ada amin lagi. Tapi kalau yang ngikut pendapat Imam Romli amin lagi. Wa alihi washabihi wasallam amin baru. Banyakan orang Hadramut megang pendapat Imam Ibn Hajar. Ya, kata itu dia. Apa tadi? Mushaf, jilid. Begitu juga kharitah apa? Kharitatihi tasnya. Ada tas buat Al-Qur'annya. Ya, tas yang khusus. Ya kan ada sekarang tas-tas buat Al-Qur'an itu. Nah, kalau ada itu, maka memegangnya pun harus pakai wudu. Harus ada wudu, haram memegangnya tanpa wudu. Wa ilaqatihi talinya, tuh talinya yang ada di Quran. Ana enggak megang Quran, ana cuma megang talinya nih, begini, dipegang. Nah, tetap pakai wudu. Wa sunduqihi dan juga petinya Al-Qur'an. Wa huwa fihi dan Qur'annya ada di dalam situ, dalam petinya itu. Nah, sini disebutkan kita baca. Wa kharitatihi wa ilaqatihi wa sunduqihi al-mu'addat lahu wahdah yang disediakan khusus buat Al-Qur'an. Jadi ini ada peti khusus buat Al-Qur'an. Selain Al-Qur'an enggak ditaruh di peti itu. Udah khusus buat Al-Qur'an. Ada enggak ada Al-Qur'an harus pakai wudu. Karena apa? Ini peti khusus Al-Qur'an. Saking Allah memuliakan ya. Saking para ulama memuliakan Al-Qur'an itu, saking betul-betul enggak ada yang boleh memegang hatta petinya kalau enggak ada Al-Qur'annya harus pakai wudu, harus suci. Harus dalam keadaan suci. Nah, wata enggak ada Al-Qur'annya. Ya. Wa huwa fihi ay fi ma dzukir min al-kharitah wa ma ba'daha. Fa in lam tu'ad apabila tempatnya itu enggak disediakan khusus lahu wahdah, enggak sediakan khusus buat Quran. Seperti apa? Kal khazain, seperti lemari umpamanya. Lemari. Ini lemari. Ada Quran, ada kitab, ada apa-apa banyak. Itu gimana tuh? Ada Al-Qur'annya di situ, lemarinya jadi gimana? Nah, di sini disebutin haruma massul mahadi minha lil mushaf faqat. Haram menyentuh yang sejajar ya, dari lemari itu dengan Al-Qur'an. Jadi kalau naruh Quran nih, umpama naruh Quran di atas. Al-Qur'an di atas, kemudian ada kitab juga. Gimana tuh nyentuh bagian atasnya dari lemari itu? Haram tanpa wudu. Tapi kalau bawahnya gimana? Nih enggak ada sejajar sama Al-Qur'an, halal, enggak apa-apa. Enggak apa-apa tanpa wudu, enggak apa-apa. Yang diharamkan cuma tuh al-mahadi minha yang sejajar dengan itu khazain di lemari itu lil mushaf faqat dengan mushaf Quran faqat doang gitu. Cuma yang sejajar sama Quran itu diharamkan. Adapun bawahnya enggak apa-apa. Nih, adapun misalkan di bawahnya enggak ada Al-Qur'an, itu enggak apa-apa. Nih, enggak apa-apa. Jadi kalau misalkan memegang yang atasnya sejajar dengan Al-Qur'an harus pakai wudu. Kalau bawahnya enggak ada Al-Qur'an enggak apa-apa megang. Kemudian aw lam yakun 'alaiha. Nah, lam yahrum hamluha wala massuha. Ada kalau misalkan enggak ada di lemari ini enggak ada Al-Qur'annya, kemudian yang sejajarnya gimana? Ya udah, enggak jadi haram dia menyentuhnya tanpa wudu. Enggak jadi haram karena kenapa? Qur'annya udah enggak ada, enggak apa-apa. Nah, massuha wala hamluha wala massuha. Mau dia bawa ataupun memegangnya enggak jadi haram tanpa wudu. Ini kan membahas tentang perkara-perkara yang diharamkan dengan sebab hadas. Wa minas sunduk, termasuk daripada peti. Nah, ini termasuk daripada peti apa tuh? Baitur rub'ah al-ma'ruf, tempat Quran juz-juzan. Loh, tempat Quran juz-juzan itu termasuk dihitungnya seperti peti dia. Nah, dihitung seperti peti karena tempatnya khusus buat Quran juz-juzan. Ya, itu termasuk. Jadi haram memegangnya tanpa wudu. Nah, fayahrum massuhu, maka haram memegangnya, menyentuhnya wa fihi syai'un minal ajza, dan di dalamnya ada sebagian dari juz-juz Al-Qur'an. Jadi haram. Ya, tetap walaupun anak ini bukan sunduk, bukan peti kok. Anak cuma semacam tempatnya juz-juzan. Tetap haram memegangnya tanpa wudu. Oh, hakada. Itu yang ke berapa itu? Yang berapa itu terserah deh. Oh, banyak yang diharamkan dengan sebab hadas. Kemudian apa lagi? Wa ma kutiba li darasati Quran, dan apa-apa yang tertulis, sesuatu yang tertulis untuk pembelajaran Al-Qur'an, walau bi khirgah, walaupun satu lembar bahan, satu lembar kain. Nah, seperti ini kitab
kitab ini kan banyak di sini ada Quran. Ya, ayat-ayat Quran menjelaskan tetap harus pakai wudu nih. Jangan sembarang, ya kan? Tetap harus pakai wudu karena kenapa? Ya ini ada Qurannya di dalam sini. Ditulis di sini Al-Qur'an. Kemudian juga kalau misalkan di sebuah kita nulis di kertas, nulis ayat Bismillahirrahmanirrahim, kita memegangnya tanpa wudu, haram. Harus pakai wudu. Walau ba'du ayatin mufhiman. Walaupun cuma sebagian ayat yang ditulis enggak nyampe satu surat, enggak, cuma sebagian ayat tapi yang difahami, maksudnya sebagian ayatnya itu difahami ayatnya maknanya. Kayak Bismillahirrahmanirrahim. Itu kan difahami dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya kan? Kecuali kayak nun doang tuh. Itu ayat Quran, tapi nun enggak difahami. Bagaimana? Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Ya, kalau nun itu kan kayak huruf aja. Cuma ada di ayat Al-Qur'an nulis nun, enggak apa-apa, kita pegang tanpa wudu. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim ini kan difahami, maka enggak boleh. Megangnya harus pakai wudu. Nah, haram memegangnya dalam keadaan hadas. Itu. Walau kana al-maktub minhu al-mas bi khirgah. Walaupun dengan satu lembar, ya, walaupun satu lembar bahan, satu lembar kain, satu lembar kertas ataupun apapun itu ya. Selain kertas atau apapun, khirgah. Kenapa? Li syabahi bil mushaf. Karena dia mirip dengan Quran. Nah, ini termasuk wa minhu ma yuktab fil alwah. Yang ditulis termasuk yang ditulis di papan-papan. Nah, misalkan ada papan tulis, ditulis di situ Al-Qur'an lagi ngejelasin tafsir atau apa, ditulis atau enggak di atasnya biasanya tuh di sekolah-sekolahan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu harus memegang pakai wudu. Haram memegangnya dalam keadaan hadas. Harus minhum yuktab fil alwah wa nahwaha, dan yang sama seperti papan apapun itu. Ya kan? Mimma yuktabu fihi adah, dari sesuatu yang biasanya orang nulis di situ. Ya kayak di papan tulis. Ya, orang biasa nulis di papan tulis, di kertas ya. Itu tetap harus pakai wudu kalau dia nulis Al-Qur'an ada di dalamnya. Nah, hakadha. Falau kabura adah kababin kabir wa amud. Jaza massul khali anil Qur'an minhu. Wala yahrumu massu ma muhya. Nah, wala yahrumu, enggak diharamkan massu ma muhya. Menyentuh apa yang sudah dihapus ataupun luntur. Bihaitsu la yugra illa bi kabir masyaggah. Sekiranya tidak terbaca kecuali dengan besarnya usaha. Kayak kita nulis di papan tulis Al-Qur'an panjang. Nah, kemudian kita hapus. Itu gimana? Kita nyentuh papannya gimana? Nyentuh papannya? Enggak haram. Karena udah kehapus ayatnya. Ayatnya udah kehapus. Sekiranya bagaimana? Sekiranya tuh ataupun luntur, misalkan kita nulis Bismillahirrahmanirrahim, lama-kelamaan dimakan waktu luntur. Udah enggak kebaca, bisa kebaca cuma perlu jeli matanya. Biasanya kalau kita nulis di papan tulis, kita hapus tuh masih ada bekasnya. Tapi ya harus jeli matanya, kan harus dekat ini. Habib kabir masyaggah, dengan besarnya usaha buat baca itu ayat. Gimana? Kalau udah dihapus gitu, enggak apa-apa, enggak haram. Enggak jadi haram. Enggak jadi harus pakai wudu. Kecuali kalau misalkan ayatnya masih ada dan enggak dihapus, harus pakai wudu dan haram menyentuhnya dalam keadaan hadas. Hakadha. Wah, ini wa yahrumu, dan diharamkan mahwu ma kutiba minal Qur'an birrik, menghapus apa-apa yang ditulis dari Al-Qur'an dengan ludah. Enggak boleh, haram. Kita nulis Qur'an, misalkan umpama di papan tulis enggak ada ini, pakai ludah. Nah, enggak boleh umpamanya. Karena kenapa? Li'annahu mustakdzar, karena itu menjijikan. Menjijikan karena Quran ini disucikan. Kok ente mau hapus Quran pakai ludah? Enggak boleh, haram. Hukumnya enggak boleh menghapusnya dengan ludah. Wa wad'ihi 'alal ard, meletakkannya di tanah, di bawah. Oh, haram ini. Meletakkan di tanah, apalagi dengan sengaja, ya. Dengan sengaja naruh di bawah sampai diinjek-injek, waliyadzubillah. Wa ja'lu nahwa naqdin fi waraqin fihi ismullah wa Qur'an wad'ihi 'alaih. Wa ja'alahu wigayatan kajildin. Nah, wa ja'alahu wigayatan kajildin, dan menjadikan Al-Qur'an sebagai pelindung seperti cover. Nah, kita jadiin Al-Qur'an. Al-Qur'an kita jadiin cover. Gimana tuh? Jadiin cover, tahu cover ya? Cover dijadiin cover gitu. Nah, iya, dijadiin cover gitu gimana? Haram. Enggak boleh. Masa Quran dijadiin cover? Walaupun sampai dikatakan walau lima fihi ilmun au Quran. Walaupun nutup Quran dijadiin cover,
di dalamnya itu ilmu ataupun ayat Quran juga tetap nggak boleh. Itu menurut pendapat Imam Ibn Hajar, Indah Hajim. Menurut pendapat Imam Ibn Hajar. Akan tapi menurut Imam Romli enggak. Walau kalau misalkan berarti kalau menurut Imam Romli, kalau misalkan untuk sesuatu yang di dalamnya ada ilmu ataupun ayat Al-Quran maka nggak apa-apa, nggak jadi haram. Tapi kalau misalkan Quran dijadiin cover untuk perkara yang bukan ilmu ataupun bukan Al-Quran, maka haram. Maka haram. Menjadikannya itu. Wahakadha. Khilaf. Ada khilaf pendapat Imam Ibn Hajar dan pendapat Imam Romli. Khilaf ulama bukan jadi masalah. Bahkan khilafnya para ulama ini jadi rahmah. Dan jadi rahmah, kita nggak bisa ngelakuin yang ini, ada pendapat ini. Jadi bukan jadi ini. Pernah di suatu peperangan itu Nabi SAW nyuruh para sahabat buat ke tempat musuh, ke tempatnya siapa waktu itu musuhnya, wallahu alam. Akhirnya Nabi SAW ngasih tahu sama semua umat muslimin, ngasih tahu kalian semua jangan berhenti berjalan sampai kalian sampai di tempatnya itu musuh, kata Nabi SAW. Jangan kalian berhenti di jalan sampai kalian sampai di tempatnya itu musuh. Akhirnya para sahabat jalan di waktu zuhur, kalau nggak salah di waktu zuhur para sahabat jalan. Akhirnya mereka jalan terus sampai di pertengahan jalan dekat waktu asar, sedangkan mereka belum sholat zuhur. Akhirnya di situ khilaf, cekcok para sahabat ini gimana? Kita mau lanjut jalan apa mau sholat zuhur dulu? Akhirnya para sahabat bilang, enggak, kita lanjut jalan karena Nabi SAW ngasih tahu nggak boleh berhenti jalan sampai kita sampai di sana. Tapi kata sebagian sahabat, enggak, kita sholat dulu. Maksudnya Nabi SAW itu ya kita jalan, kita jangan berhenti jalan kalau kita udah sholat, kalau kita udah sholat, kalau kita belum sholat ya sholat dulu gitu loh. Akhirnya udah cekcok para sahabat. Akhirnya dari situ sebagian sahabat tetap jalan, sebagian sahabat sholat dulu. Sebagian sahabat akhirnya yang jalan tetap, akhirnya mereka menggodok sholatnya, menggodok sholat duhurnya. Akhirnya setelah selesai peperangan, sahabat ngadu ke Nabi. Ya Nabi, ini waktu engkau menyuruh memerintahkan sahabat buat datang ke sana gini. Nah, ini sebagian sahabat cekcok, ada yang sholat di jalan, ada yang tetap jalan karena perintahmu, terus jalan, jangan berhenti sampai di tempatnya musuh. Akhirnya Nabi SAW ngomong apa? Nabi nggak ngomong apa-apa. Nabi cuma tersenyum ketawa. Akhirnya dari situ para ulama mendapati bahwasanya khilaf bukan berarti jadi permusuhan, enggak, tapi jadi rahmah. Artinya Nabi membenarkan kedua pihak tersebut. Nabi benerin ini, Nabi juga benerin ini. Dua-duanya benar. Semuanya dengan jalannya masing-masing. Ya, wahakatan. Makanya akhirnya khilaf para ulama nggak jadi permusuhan. Jadi rahmah buat kita. Kita nggak bisa ngelakuin ini, kita ngelakuin pendapat ini. Ya, semuanya. Nah, wahakatan. Jadi diharamkan tuh yang namanya menjadikan Al-Quran sebagai cover, pelindung. Wa masuhu bimustaqdar walau rigan fi nahwi qalbi waragihi. Nah, dan juga menyentuh ini Quran dengan perkara yang menjijikan. Walau rigan, walaupun ludah, fi nahwi qalbi waragihi, dalam contoh membalikan lembarannya. Umpama kita biasa kalau tangan tuh lagi halus susah. Ini begini susah nih. Ya kan? Susah kadang-kadang kalau lagi halus. Nah, biasanya digini dulu. Tuh, digituin biar ini. Nah, itu gimana? Al-Quran tetap haram, nggak diperbolehkan buat Al-Quran kita ngeludahin gitu buat ngebalikin ininya, lembarannya, nggak boleh, haram. Wa kitabatihi bihi, apalagi menulis Al-Quran dengan ludah. Menulis Al-Quran dengan Bismillah, wallah, nggak boleh, nggak diperbolehkan. Nah, itu dia. Wa qiraatihi bifamin mutanajjis, membaca Al-Quran dengan mulut yang najis, mulut berdarah nih, kemudian membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bacanya udah kayak sudes, tapi mulutnya berdarah. Nah, gimana? Haram, nggak boleh. Bersihin dulu tuh mulut. Kita memuliakan Al-Quran. Quran harus keluar dari mulut-mulut yang suci, harus dipegang oleh orang-orang yang suci. Nggak boleh mulutnya sampai najis. Walubsu ma kutiba alaih, dan memakai sesuatu yang ditulis ada Al-Quran, baju umpamanya, baju ditulis Al-Quran, nggak boleh, nah, haram. Gimana itu pakai baju yang ditulis Al-Quran, bawa kamar mandi atau kemana kan? Nggak boleh. Bahkata itu dia, sesuatu yang ditulis untuk belajar Al-Quran, walau bi khirqa, walaupun satu lembar bahan. Kemudian wa yahillu
dan halal hamluhu membawa itu Al-Qur'an dengan tanpa wudu ya dalam keadaan hadas fi amti'atin berbarengan fi ay ma'a maksudnya berbarengan amti'atin bersama barang lain. Nah, jadi bawa Quran terus bawa apa misalkan ya bawa misalkan ana bawa Quran sama ana bawa tisu. Ana nggak ada wudu, ana bawa Quran sama tisu. Itu gimana? Halal, tapi dengan syarat la bigosdil mushaf. Tidak dengan niatan membawa mushaf, tidak dengan niatan membawa Al-Quran. Terus niatnya gimana? Ya udah niatnya bawa tisu doang. Niat ana bawa Quran sama tisu, tapi ana niatnya bawa tisu, jadi nggak niat bawa Quran. Ada halal. Tapi kalau kita niatin bawa Quran doang, ya kita nggak niatin bawa tisunya, maka haram, harus pakai wudu. Nah, harus pakai wudu. Tapi kalau kita niatin dua-duanya gimana? Halal. Nah, kita niatin dua-duanya halal. Ini di bawah kalau nggak salah disebutin. Ma'am tiatin au mata barang wa in saghura jiddan walaupun barangnya itu kecil banget. Jiddan, kecil banget. Umpamanya kita bawa Quran sama peniti. Peniti atau jarum ya kan? Kita bawa Quran sama peniti. Ana niatnya bawa peniti, ana enggak bawa Quran. Gimana? Ya halal. Ya halal. In qasadal mata wahdah. Kalau dia berniat dengan membawanya itu ana cuma niat bawa peniti gitu lah. Cuma niat bawa barang wahdah. Wa kadza in qasadahuma, begitu juga apabila dia meniatkan bawa dua-duanya. Tapi itu khilafan lit-tuhfah, yaitu khilaf terhadap tuhfah, yaitu tuhfah itu kitabnya Imam Ibn Hajar. Ya khilafan lit-tuhfah, khilaf dengan tuhfah. Berarti pendapat yang membolehkan membawa bersama barang dengan maksudnya membawa barang dan Quran tanpa dalam keadaan hadas dan berniat membawa dua-duanya itu yang memperbolehkan adalah pendapatnya Imam Romli. Tapi pendapatnya Imam Ibn Hajar nggak boleh. Kalau dia niatin buat bawa dua-duanya harus niatin barang doang baru bisa. Gitu. Jadi kalau dia niatin bawa dua-duanya, anda bawa Quran sama bawa peniti, maka harus harus berwudu, harus dalam keadaan suci. Wa kadza ma'al itlaq, begitu pula ketika tidak diniatin. Dia bawa Quran bawa apa aja tapi dia nggak diniatin, anda wala niat bawa mushaf, wala niat bawa barang. Itu menurut pendapat Mimra, menurut pendapat Imam Romli itu boleh, diperbolehkan tanpa wudu. Ana bawa barang, ana bawa tisu sama Quran. Ana sama sekali nggak niat bawa tisu, sama sekali nggak niat bawa Quran. Ana bawa, maka gimana? Halal tanpa wudu, halal dalam keadaan hadas, nggak diharamkan. Itu menurut pendapat Imam Romli. Hakada. La biqasdil mushaf, bukan dengan niatan membawa mushaf wahdah, mushaf doang. Ya, kalau kita niatin bawa mushaf doang, bawa Quran doang, maka haram. Wa tafsir begitu juga kalau dia niatin bawa tafsir. Kalau tafsir ini berbeda pendapat, kita lihat. Wa tafsir aktsar minhu ma'al karahah. Tafsir yang lebih banyak dari Qur'annya. Tafsir kan rata-rata memang lebih banyak dari Qur'annya kan. Cuma barangkali ada tafsir yang lebih sedikit dari Qur'annya, maka haram. Tapi gimana kalau ada tafsir lebih banyak dari Qur'annya, ana bawanya tanpa ana dalam keadaan hadas, tanpa ana berwudu dulu, gimana? Boleh, tapi ma'al karahah, dimakruhkan. Sertai dengan kemakruhan, makruh. Kita bawa tafsir tanpa dalam keadaan wudu. Lil khilaf fihima, karena adanya pendapat khilaf, adanya perbedaan pendapat para ulama dalam pembahasan tafsir. Wa kadza ma'asyak fil aktsar awil masawa inda hajim. Khalifahu mimra wa haitsu kana tafsir aktsar la yarhamu masawa. Ya hakada. Jadi diperbolehkan bawa tafsir yang lebih banyak dari Qur'annya. Ada tafsir yang lebih sedikit, ada. Tahu tafsir Jalalain itu sama isinya tuh. Tafsir Jalalain itu huruf-hurufnya sama. Jumlah hurufnya Al-Qur'an itu berapa ribu itu? Tafsir Jalalain jumlah hurufnya sama dengan Al-Qur'an. Itu gimana? Kalau sama kayak gitu, dia nggak lebih banyak, nggak lebih sedikit juga. Kalau sama gimana? Begitu juga kata menurut Imam Ibn Hajar, ma'asyak fil aktsar awil masawah. Begitu juga ketika dia ragu ini lebih banyak atau sama. Sama tetap dihalalkan tapi makruh tetap jadi ya makruh, harus tetap pakai wudu kalau bisa. Kalau nggak bisa ya makruh. Kata itu galbu waragihi binahwi ud. Diperbolehkan halal juga membalikkan
lembarannya dengan dengan kayu. Dengan kayu. Kita nggak nyentuh, kita dalam keadaan hadas gitu cuma mau buka Quran doang pakai kayu. Itu halal, nggak diharamkan. Boleh. Itu diperbolehkan. Qala al-Kurdi, Imam Kurdi mengatakan yadhhar min kalamihim anna al-waraqah al-muthbitah la yadurru qalbaha binahwil 'ud mutlaqan. Nah, tampak dari kalamnya mereka para ulama bahwasanya lembaran yang nempel dengan Al-Qur'an itu enggak menjadi masalah membalikkannya dengan kayu, enggak jadi masalah, halal kok. Enggak ada masalah di situ. Wa ghairul musbitah la yadurru qalbaha wa ghairul musbitah la yadurru qalbaha illa in infasalat 'ala al-'ud 'anil mushaf. Wa ghairul musbitah la yadurru qalbaha. Ya gitu. Tapi yang jelas kalamnya para ulama diperbolehkan yang namanya membalikkan itu lembaran Quran pakai ud apabila dia dalam keadaan hadas. Itu diperbolehkan dan tidak haram. Wala yumna'us sobi, enggak dilarang, enggak dicegah as-sobi, anak kecil al-mumayyiz. Yang mumayyiz apa al-mumayyiz? Yang mumayyiz apa sebutannya? Mumayyiz ini yang bisa membedakan kanan mana kiri. Bisa bedain. Anak kecil, masih anak kecil tapi dia bisa bedain kanan kiri. Maka dia apa? La yumna'u mumayyiz min hamlihi wa massihi lid-dirasah. Enggak dihalang anak kecil yang mumayyiz itu untuk membawa Al-Qur'an dan memegangnya untuk belajar. Untuk belajar. Di situ diinin lid-dirasah, diperhatikan. Lid-dirasah hanya untuk dirasah, hanya untuk belajar. Dan juga mumayyiz, disyaratin mumayyiz. Harus mumayyiz. Walau junuban hafizan min hamli wa massihi lid-dirasah wa ta'allumihi, untuk belajar fihi, dan juga diperbolehkan wa wasilatihima, wasilah dari memegang dan juga memegang dan juga membawa. Seperti apa? Kahamlihi lil maktab. Kayak kita nyuruh anak kecil yang udah mumayyiz, yang bisa bedain kanan kiri, kita nyuruh, nih tolong bawain Quran, taruhin Quran di lemari. Gimana tuh? Dia nggak buat belajar nih, boleh nggak? Boleh. Itu wasilah, namanya wasilah terhadap hamal dan mushaf, megang dan juga membawa, boleh. Selain hamal, limasyaggati dawami tuhri, karena sulit buat menjaga terus sucinya ini anak kecil. Amma ghairul mumayyiz, adapun selain orang yang mumayyiz, selain anak kecil yang mumayyiz yang bisa membedakan kanan kiri, fayahrum, maka haram tamkinuhu minhu, membiarkan anak itu megang Quran, enggak boleh. Kita ngasih anak kecil megang Quran, apalagi belum mumayyiz, belum bisa bedain mana kanan kiri. Wa amma hamlul mumayyiz lahu, adapun membawanya anak kecil kepada Al-Qur'an li ghairi dirasah, bukan untuk belajar dan juga bukan untuk wasilah. Untuk wasilahnya bukan buat nyuruh naro atau nyuruh ngambilin, enggak. Bukan buat belajar, bukan buat naruh ngambilin, dibawa-bawa aja. Haram. Enggak diperbolehkan. Ya. Jadi yang namanya anak kecil yang mumayyiz, ketika dia bisa membedakan mana kanan kiri, boleh dia memegang Al-Qur'an tanpa keadaan berwudu. Boleh dalam keadaan hadas. Diperbolehkan dengan syarat lidirasah, untuk belajar.